Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada iPhone, ini adalah iPhone 7 Plus. Jadi handphone ini kasus awalnya adalah lupa kunci layar. Karena terlalu banyak diacak kunci layarnya, yaitu passcode-nya. Maka sekarang handphone ini berubah tampilannya menjadi iPhone dinonaktifkan, sambungkan ke iTunes. Sebetulnya kita bisa mereset handphone ini jika ingat iCloud-nya. Dan kebetulan user dari handphone ini ingat iCloud-nya. Namun tetap tidak bisa kita reset menggunakan iCloud via iCloud.com karena ketika kita masukkan kartu data, handphone ini tidak muncul sinyal datanya. Atau mungkin saja koneksi data selulernya dinonaktifkan sebelum handphone ini terkunci. Jadi kita akan coba untuk flashing ulang firmware-nya saja menggunakan komputer. Sudah kita siapkan di sini kabel data, langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita siapkan tools dan juga filenya menuju ke tampilan komputer sekarang. Di sini sudah kita siapkan firmware untuk iPhone 7 Plus yang terbaru. Jadi teman-teman bisa download dulu firmware-nya. Untuk link download-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian untuk flash tool-nya kita gunakan Triyut Tools seperti biasa, biar cepat saja. Kemudian kalau sudah kita buka, sudah kita jalankan Triyut Tools-nya, langsung aja bisa kita sambungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Jika kita colokkan iPhone ini ke komputer dalam posisi menyala, maka dia tidak akan terdeteksi oleh Triyut Tools-nya karena ada tampilan iPhone dinonaktifkan. Kita harus masukkan iPhone ini ke mode DFU atau recovery mode dengan cara manual, yaitu tekan aja tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini mati dalam posisi kabel data sudah terhubung ke komputer dan juga ke iPhone-nya. Kita tahan kedua tombol, kemudian kita tunggu sampai muncul logo Apple di layarnya. Setelah mati, dia akan menyala otomatis, muncul logo Apple, maka sekarang handphone akan mati lagi. Lepaskan tombol powernya, kemudian tetap tahan terus tombol volume bawah sampai iPhone ini terbaca atau terdeteksi sebagai DFU mode pada Triyut Tools-nya. Ini dia sudah muncul connection reminder. Kita bisa klik dulu notifikasi yang muncul ini, klik OK. Dan sekarang iDevice connected pada posisi DFU mode. Kita bisa letakkan dulu iPhone-nya, kemudian kita lakukan proses flashing dengan klik menu Go Flash. Di sini sudah auto terpilih ya untuk firmware-nya, kebetulan sudah cocok dengan yang kita download. Biasanya yang auto terpilih adalah firmware yang paling baru, jadi pasti cocok ketika kita download firmware yang terbaru. Langsung kita import aja, klik menu import di sebelah kanan, kemudian kita arahkan ke firmware yang sudah kita download tadi, kita letakkan di folder mana, kita pilih kemudian kita klik open dan kita tunggu proses verifying-nya sampai dengan 100%, kemudian muncul keterangan atau tulisan imported warna hijau. Kita tunggu sebentar dan ini dia sudah berhasil terimport. Selanjutnya adalah proses flashing-nya. Pada bagian bawah dari Triyut Tools ini ada 3 opsi, kita pilih yang tengah yaitu Quick Flash Mode. Kalau sudah kita pilih, kita klik aja menu atau tombol flash di sebelah kanan bawah pada Triyut Tools-nya. Muncul notifikasi seperti ini, klik aja menu flash-nya dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Usahakan jangan sampai terganggu hubungan antara iPhone ke komputernya. Karena jika gagal, maka kita akan mengulanginya. Kalau gagal lagi, kita ulangi terus sampai dengan berhasil. Jadi cara flash iPhone untuk mengatasi lupa kunci layar dengan metode seperti ini, metode full flash atau restore firmware iOS-nya, akan tetap membutuhkan verifikasi ID Apple atau iCloud-nya. Usahakan ID Apple-nya jangan lupa. Apabila ID Apple-nya lupa, sebaiknya tunggu dulu ya, jangan buru-buru flash, ingat-ingat dulu untuk ID Apple-nya. Baru kalau ID Apple-nya ternyata benar, coba loginkan di iCloud.com, cek untuk device yang tersinkronisasi ke ID iCloud-nya. Jika benar device-nya atau iPhone-nya sudah sama, tinggal kita lakukan flashing agar handphone tidak terkunci iCloud-nya. Dan ternyata apabila gagal, ini sudah 80% kok gagal. Bagaimana solusinya? Maka kita ulangi aja proses flashingnya dari awal lagi. Dari masuk ke DFU mode lagi atau recovery mode, kemudian kita ulangi lagi proses flashingnya. Oke, di sini ada keterangan error.
Unable to restore IDFlash untuk keterangan errornya adalah -1 ya. Proses flashingnya gagal, maka handphone akan restart otomatis dan menyala lagi masuk ke recovery mode seperti ini. Sebelum melakukan flashing full firmware ulang, kita coba cek lagi kondisi kabel datanya. Bisa kita lepaskan dulu, kemudian kita colok lagi dan kita ulangi proses flashingnya, atau bisa pindah mencolokkan port USB pada komputernya. Oke, sekarang kita ulangi flashingnya, masih sama settingannya seperti ini. Kita klik flash lagi, kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Jadi untuk durasi flashing ini sebetulnya lumayan lama, sekitar 15 sampai dengan 20 menit, dan durasi di video ini aku percepat saja. Jika ternyata nanti muncul error lagi, bisa cek lagi di kabel datanya. Mungkin kabel datanya yang kurang bagus, silahkan teman-teman cari kabel data yang lain. Atau mungkin pindah port colokan USB di komputernya sudah bisa mengatasi masalah yang muncul. Kita tunggu ya, mudah-mudahan flashing yang kedua ini tidak muncul error lagi. Tadi sudah kita coba untuk melepaskan ulang kabel datanya, kemudian kita colokkan ulang ke iPhone-nya. Jadi saat gagal, iPhone akan otomatis restart, namun tidak ke DFU mode, tapi ke recovery mode. Karena untuk proses flashing iPhone ini ada dua metode atau dua mode tampilan di iPhone-nya, yaitu bisa menggunakan recovery mode ataupun DFU mode. Gunakan salah satu saja, yang penting iPhone bisa kita flashing firmware-nya. Kita tunggu, ini sudah di 80% dan sampai saat ini belum ada tampilan error yang muncul. Bisa jadi error tadi disebabkan karena posisi kabel data yang belum pas. Jadi tadi sempat kita lepas, kemudian kita pasang lagi. Dan sekarang tidak ada error yang muncul. Kita tunggu sampai flashingnya selesai. Kalau sudah selesai ada keterangan seperti ini ya, congratulations clean flash complete, kemudian ada logo new dan iPhone akan restart. Kemudian kita tunggu lagi sampai ada proses loading. Di bagian bawah logo Apple-nya seperti ini. Dan durasi loading ini juga sangat lama, bisa kita letakkan dulu handphonenya sampai proses loadingnya selesai. Untuk kabel data, jika kondisi baterainya full atau di atas 80%, silahkan bisa lepaskan kabel datanya. Namun jika kita tidak tahu kondisi baterainya, akan lebih aman apabila kabel data tetap terhubung ke handphonenya. Jangan sampai saat proses loading handphone ini kehabisan baterai, kemudian dia akan mati atau restart, maka kita bisa mengulang proses flashingnya berkali-kali jika terjadi error tersebut. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Bagaimana jika ternyata proses flashing sudah kita ulangi berkali-kali tetap saja gagal? Kabel data sudah kita pindahkan port USB pada komputernya, tetap gagal juga. Kemudian sudah mengganti kabel data dengan yang lebih bagus, tetap gagal juga proses flashingnya. Berarti kerusakan iPhone teman-teman bukan berada di softwarenya, namun berada di hardwarenya. Tapi karena iPhone sebelumnya normal, bisa masuk ke tampilan terkunci layar ataupun iPhone hilang, otomatis tidak ada masalah dengan hardwarenya. Kemungkinan iPhone yang mengalami kasus flashing gagal karena hardware, biasanya dimulai dengan tampilan hanya logo Apple saja, kebanyakan seperti itu. Namun iPhone yang sedang kita kerjakan ini, kasus awalnya hanya lupa kunci layar, sehingga iPhone dinonaktifkan dalam posisi iPhone sebetulnya normal, tidak ada masalah lain selain software. Perhatikan proses flashingnya sudah berhasil, kita bisa lepaskan kabel data dulu, sudah masuk ke hello screen, kita aktifkan dengan menekan tombol home-nya, kemudian kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan login ID Apple. Karena untuk ID Apple-nya kebetulan yang tahu hanya usernya saja. Kita berani melakukan full flashing firmware ini karena sudah yakin dari awal si user tidak lupa ID iCloud-nya atau ID Apple-nya. Dan kemarin juga sudah kita coba untuk loginkan di iCloud.com, ternyata betul iPhone yang tersinkron ke ID iCloud tersebut adalah iPhone yang sedang kita kerjakan ini. Jadi mantap untuk kita lakukan full flashing firmware-nya. Ini dia di halaman kunci aktivasi, kita diminta untuk meloginkan ID Apple dan kata sandinya. Selanjutnya iPhone kita serahkan saja ke usernya
semuanya untuk melogikan ID Apple dan kata sandi. Namun, semua data yang ada di internal handphone ini hilang. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan semuanya hilang kecuali data yang tersinkron ke iCloud-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.